Indonesia sangat kaya akan destinasi pariwisata. Sayangnya kekayaan itu seringkali dinikmati dengan cara yang terlalu tergesa. Datang sebentar, berfoto, lalu pergi. Inilah yang mendorong hadirnya tren slow travel yang mengajak masyarakat berwisata lebih tenang sambil menikmati esensi budaya lokal. Bagaimana selengkapnya? Inilah Inspira Insight dari data menjadi cerita. Industri pariwisata global menunjukkan laju pertumbuhan signifikan di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Laporan dari World Travel and Tourism Council atau WTTC mencatat kontribusi sektor travel dan tourism terhadap PDB dunia pada 2024 mencapai sebesar 11,1 triliun US dollar. Ini setara dengan 10% PDB global. Sementara menurut laporan Teknavio memproyeksikan hingga 2031, pengeluaran global untuk travel dan tourism diperkirakan meningkat sekitar 6% per tahun, menegaskan peran sektor ini sebagai mesin penting ekonomi dunia. Namun, pertumbuhan angka saja tidak lagi cukup. Di balik geliat ekonomi yang tinggi, pola konsumsi wisata juga ikut berubah. Wisatawan kini mencari pengalaman yang lebih personal, bermakna dan berkelanjutan, bukan sekedar datang foto pulang. Pergeseran perilaku ini menandai transisi dari era fast travel yang menekankan kuantitas destinasi menuju slow travel yang menitik beratkan pada kualitas pengalaman dan kedalaman interaksi. Pergeseran ini menandai perubahan penting di mana ukuran keberhasilan pariwisata tidak lagi ditentukan oleh kecepatan dan jumlah kunjungan, melainkan oleh kedalaman makna dan nilai yang diciptakan dari setiap perjalanan. Tren slow travel atau slow tourism bukan sekedar gaya hidup alternatif, tetapi sudah menjadi perubahan besar dalam cara bisnis pariwisata dijalankan. Wisatawan kini cenderung memilih sedikit destinasi, tinggal lebih lama, dan mencari keterhubungan dengan masyarakat lokal. Model ini dikenal sebagai high value, low volume tourism, sebuah pendekatan yang menekankan dampak ekonomi lebih besar per wisatawan tanpa perlu meningkatkan jumlah kunjungan secara masif. Realitas ini juga sejalan dengan analisis dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang memprediksikan tren pariwisata di Indonesia pada tahun-tahun mendatang akan lebih berfokus pada hiperlokal dan slow travel. Slow tourism juga mulai diperkenalkan sebagai alternatif bagi model pariwisata massal yang sering membawa kerusakan lingkungan dan sosial. Temuan UNWTO menunjukkan wisatawan berorientasi kualitas mengeluarkan 2 hingga 3 kali lebih banyak pengeluaran dibandingkan wisatawan massal. Sejalan dengan itu, Kemenparekraf Indonesia juga mengarahkan strategi menuju quality tourism, yaitu menargetkan wisatawan dengan masa tinggal lebih panjang dan belanja lebih tinggi di destinasi prioritas seperti Bali, Labuan Bajo, dan Danau Toba. Arah kebijakan ini menegaskan bahwa perjalanan pelan bukan sekedar ritme, tetapi strategi bisnis yang bernilai tinggi. Dalam bisnis pariwisata slow travel, kini tidak lagi berfokus pada volume transaksi, melainkan pada nilai pengalaman dan margin per wisatawan. Pendekatan ini mendorong pengembangan berbagai bentuk usaha yang mengutamakan kedalaman interaksi dan keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah penginapan berbasis pengalaman lokal, seperti eco-lodge, homestay komunitas, dan glamping di kawasan pedesaan, yang menawarkan wisatawan kesempatan untuk terhubung langsung dengan lingkungan dan budaya setempat. Selain itu, berkembang pula paket wisata tematik yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih bermakna, seperti retreat mindfulness, kegiatan kuliner dan kerajinan bersama warga, atau wisata pedesaan dengan durasi tinggal yang lebih panjang. Tak kalah penting, kemitraan komunitas
menjadi elemen kunci dalam model ini dengan melibatkan UMKM, petani, seniman, dan pemandu lokal dalam rantai nilai pariwisata. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi tersebar lebih luas ke masyarakat lokal, sehingga tercipta keseimbangan antara keuntungan bisnis dan keberlanjutan sosial ekologis. Dalam segmen experiential travel yang beririsan erat dengan slow travel, pasar global mencapai 72,4 miliar US dollar pada 2024 dan diproyeksikan tumbuh menjadi 197,8 miliar US dollar pada 2033 atau tumbuh 17,2%. Wisatawan kini bersedia membayar lebih untuk pengalaman yang otentik dan berkelanjutan. Di Indonesia, model community-based tourism terbukti meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperkuat ekonomi pedesaan. Dengan demikian, slow travel menjadi bukti bahwa keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan profitabilitas. Model slow travel membuka peluang pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa dan komunitas lokal. Kemenparekraf melaporkan pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.500 US dollar atau sekitar 23,1 juta rupiah per kunjungan. Ini meningkat 50% dibanding sebelum pandemi. Kenaikan ini terjadi karena wisatawan tinggal lebih lama dan mengonsumsi lebih banyak produk lokal. Artinya, dampak ekonomi meningkat meskipun volume kunjungan tidak terlalu besar. Selain itu, pendekatan slow travel mendukung keberlanjutan lingkungan dengan konsumsi sumber daya yang lebih efisien dan tekanan terhadap destinasi yang lebih terkendali. Jejak karbon wisata dapat dikurangi. Strategi nasional kini menempatkan konsep serenity atau ketenangan, spirituality atau kejiwaan, dan sustainability atau keberlanjutan sebagai arah utama pengembangan destinasi. Data dari World Travel and Tourism Council atau WTTC 2023 menunjukkan bahwa pengeluaran domestik wisatawan Indonesia mencapai 321,4 triliun rupiah, naik 8,2% dari tahun sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan sekaligus pergeseran menuju wisata yang lebih berkualitas. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan slow travel secara sistematis sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di Tuscany, Italia, pemerintah daerah mendorong model pariwisata yang berfokus pada keberlanjutan dengan tujuan memperpanjang durasi tinggal wisatawan di kawasan pedesaan, sehingga manfaat ekonomi dapat terdistribusi lebih merata. Sementara itu di Kyoto, Jepang, mengambil langkah tegas untuk menjaga kualitas pengalaman dan melindungi warisan budaya dengan membatasi akses pengunjung ke distrik Gion yang selama ini telah mengalami overtourism atau jumlah wisatawan yang berlebihan. Di sisi lain, Selandia Baru memperkenalkan kampanye nasional bertajuk Tiaki Promise, sebuah inisiatif yang menanamkan kesadaran dan tanggung jawab kepada wisatawan agar menjaga kelestarian tempat, manusia, dan budaya yang mereka kunjungi. Ketiga contoh tersebut menunjukkan bagaimana penerapan prinsip slow travel dapat diintegrasikan secara strategis untuk menciptakan keseimbangan antara nilai ekonomi, keberlanjutan, dan kualitas pengalaman berwisata. Di Indonesia, praktek serupa berkembang melalui model desa wisata. Desa Panglipuran di Bali misalnya, menempatkan partisipasi masyarakat sebagai basis pengelolaan homestay dan pelestarian budaya. Desa Ngelanggeran di Gunung Kidul menjadi contoh ekowisata yang juga berhasil meningkatkan pendapatan lokal melalui keterlibatan multi pemangku kepentingan, sehingga ekonomi desa pun meningkat. Sementara di TT Batu Lombok mengintegrasikan pertanian,
kerajinan dan homestay komunitas sebagai satu ekosistem ekonomi wisata. Meski potensinya besar, penerapan slow travel di Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Jika ditinjau melalui kerangka 5A, yaitu attraction, accessibility, accommodation, amenities, dan activities, tantangan tersebut terlihat semakin jelas. Mengadopsi konsep slow travel di Indonesia bukan hanya soal mengubah cara promosi, tetapi juga cara membangun seluruh ekosistem pariwisata. Dari sisi attraction atau daya tarik, sebagian besar destinasi di Indonesia masih menonjolkan aspek jumlah kunjungan, belum pada nilai pengalaman atau keberlanjutan. Padahal wisatawan global kini semakin mencari keaslian dan keterlibatan lokal. Kemenparekraf dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional atau Riparnas 2025 menekankan perlunya pengembangan atraksi berbasis budaya dan alam yang dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Dalam aspek accessibility atau aksesibilitas, menurut laporan OECD 2019 mencatat bahwa konektivitas antar wilayah dan infrastruktur fisik serta digital masih menjadi hambatan utama pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Meski program digitalisasi desa wisata oleh Kemenparekraf dan Kominfo atau Komdigi terus berjalan, menurut studi ResearchGate 2024 menunjukkan bahwa kesenjangan keterampilan digital di desa wisata masih tinggi, terutama dalam manajemen promosi dan transaksi daring. Dari sisi accommodation atau akomodasi, banyak pelaku lokal masih beroperasi dalam skala mikro dengan literasi bisnis yang terbatas. Padahal, wisatawan bernilai tinggi kini cenderung memilih homestay atau community-based lodging atau penginapan berbasis komunitas yang memberikan pengalaman otentik. Di sisi yang lain, amenities atau fasilitas pendukung di banyak destinasi masih berfokus pada kenyamanan fisik, seperti hotel dan restoran, ketimbang pada ekosistem berkelanjutan seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, atau pemberdayaan produk UMKM lokal. Sementara itu, aktivitas yang menjadi inti slow travel masih belum terintegrasi secara profesional ke dalam paket wisata. Wisatawan ingin belajar, berpartisipasi, dan berinteraksi dengan kehidupan lokal, tetapi di banyak daerah, kegiatan semacam ini masih bersifat informal dan belum dikurasi. Kemampuan bahasa Inggris juga menjadi tantangan bagi para pemandu dan masyarakat lokal untuk bisa menjelaskan keunggulan destinasinya secara lebih utuh. Untuk menanggapi hambatan-hambatan tersebut, strategi yang tepat sangat diperlukan agar model slow travel ini bisa tumbuh dan berkelanjutan. Pertama, storytelling destinasi menjadi senjata utama dalam memperkuat aspek attraction dan aktivitas. Dengan mengangkat narasi lokal baik sejarah, kearifan tradisi maupun karakter masyarakat, sebuah destinasi dapat menawarkan pengalaman yang lebih bermakna dan berbeda dari paket wisata massal pada umumnya. Cerita yang hidup mampu menumbuhkan keterikatan emosional wisatawan, serta mendorong mereka untuk tinggal lebih lama dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi lokal. Kedua, peningkatan accessibility menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya saing destinasi slow travel. Akses transportasi yang nyaman, konektivitas digital yang merata, serta dukungan infrastruktur hijau seperti transportasi rendah emisi menjadi faktor kunci untuk memastikan wisatawan dapat menjangkau destinasi dengan mudah tanpa meninggalkan jejak karbon yang besar. Laporan dari World Economic Forum Travel and Tourism Development Index 2024 menekankan bahwa negara dengan aksesibilitas dan konektivitas digital yang kuat cenderung memiliki tingkat kepuasan wisatawan dan lama tinggal yang lebih tinggi.
Ketiga, penerapan sertifikasi pariwisata berkelanjutan seperti Indonesia Sustainable Tourism Certification dan standar global lainnya menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas accommodation dan amenities. Sertifikasi tidak hanya menjadi penanda keandalan dan kepercayaan bagi wisatawan premium, tetapi juga mendorong pelaku usaha menerapkan efisiensi energi, pengelolaan limbah ramah lingkungan, dan penggunaan produk lokal di fasilitas wisata. Keempat, membangun kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah, industri perhotelan dan transportasi, komunitas lokal, serta platform digital menjadi kunci agar seluruh elemen 5A saling menopang. Dengan menggabungkan strategi-strategi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk menata ulang ekosistem wisatanya, mewujudkan slow travel bukan sekedar tren, melainkan model bisnis pariwisata yang tumbuh pelan tapi pasti. Keberhasilan pariwisata ke depan tidak lagi diukur dari seberapa cepat wisatawan datang dan pergi, tetapi dari seberapa dalam mereka berinteraksi dan memberi manfaat bagi destinasi yang mereka kunjungi. Bagi pelaku industri, pemerintah, dan investor, slow travel bukan tren sesaat, melainkan arah baru ekonomi wisata global. Mereka yang mampu beradaptasi dengan paradigma ini akan memimpin masa depan pariwisata yang lebih hijau, inklusif, dan bernilai tinggi. Dalam dunia yang terus berlari cepat, justru mereka yang tahu kapan melambatlah yang akan tiba di tujuan dengan lebih bermakna. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.